Ya, sebelum dimulai tolong yang masih off kamera, tolong di-on-kan kameranya. Oh ya, di sini untuk PPT-nya sudah kelihatan belum di layar? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kok enggak PPT ya, Pak, itu? Telepon? Belum kelihatan, Pak, PPT-nya. Kelihatan? Belum, masih Bluetooth itunya. Oh, ya. Sekarang sudah kelihatan? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oh, ini Hah? barusan sudah, Pak. Sudah, Ya. Mas. Sudah. Baik, bisa langsung saya mulai saja ya. Nggih, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam, hidupkan semuanya untuk mic-nya. Jadi biar nanti ada diskusi di antara kita semua. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memperkenalkan ke kalian bahwa di prodi kita, prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, ada dosen baru yang akan bergabung, yang nantinya di semester genap akan mulai aktif mengajar. Monggo Pak Jeki bisa memperkenalkan diri. Ya Pak Jeki. Monggo. Mic-nya coba udah di depan belum? Ya, Pak Jeki, ya saya perkenalkan saja ya. Beliau adalah namanya Pak Jeki Purnomo, Eskep MMR, ya lulusan dari S2 Magister Rumah Sakit, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini yang sudah join ada berapa orang ya? Udah banyak ya. Jadi sudah bisa langsung saya mulai saja. Ya, masih semangat ya kalian semua ya. Kan ini masih refresh ya. Refresh jadi sudah kemarin sudah libur panjang ya. Libur panjang setelah kalian UAS. Alhamdulillah sih kalian lulus semua. Untuk nilainya paling rendah kemarin sih di angka B ya, 3,0. Jadi sudah aman. Ya, di sini sambil saya submit nih yang pada mau masuk.
Ya, di sini Bapak mau cerita dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Tadi pagi tuh Bapak sempat membaca berita ya bahwa ada 2 universitas yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka itu ditutup sementara gitu. Tapi ini berita ini sih di bulan-bulan yang lalu karena ada 5 mahasiswa dan 1 dosen yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang versi Omicron. Jadi kalian harus tetap waspada ya. Sekarang masih pada sehat semua? Sehat semua ya? Karena memang lagi pada musim penyakit ya, batuk-batuk, pilek-pilek gitu. Ya di sini sudah pada vaksin semua? Coba bisa dihidupkan ininya saja nggak apa-apa. Mic-nya bisa dihidupkan Sudah, semua. Pak. Sudah vaksin. Sudah, Semua Pak. ya. Yuk, di sini yang teman-teman yang belum vaksin bisa segera vaksin. Nanti bisa di rumah sakit ya, atau bisa di pusat-pusat vaksinasi lainnya yang bekerja sama. Tujuannya apa ya? Biar bisa membentuk kekebalan komunal. Jadi dengan vaksin itu bisa membentuk kekebalan tubuh kita terhadap virus-virus tersebut. Jadi kalau terkena COVID itu ibaratnya daya tahan tubuh kita sudah meningkat dibandingkan sama sekali belum vaksin. Jadi kalau kita sehat semua, tidak ada yang terkena COVID-19, apalagi yang sekarang versi Omicron ya. Jadi kita bisa kuliah tatap muka ya. Lelah juga kan natap layar. Nah, yaitu natap layar terus nggak natap dosennya langsung. Pasti kan penangkapannya berbeda. Ya semoga teman-teman semua di sini selalu sehat, kemudian keluarga di rumah juga sehat. Nah, di sini itu peran kalian ya, peran kalian sebagai tenaga kesehatan, insan-insan kesehatan untuk merancang ya, untuk merancang sebuah manajemen pelayanan kesehatan yang bagaimana ya kita bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk ikut mendukung program vaksinasi tadi. Ya, masih banyak sektor-sektor yang terlewat dalam sosialisasi vaksinasi di Indonesia. Ya, dan di sini saya percaya ya bahwa teman-teman itu bisa menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan masyarakat. Ya, teman-teman di sini ada yang pernah ditolak cintanya nggak? Pernah nembak nggak nih walau cewek-cewek? Ada yang pernah nembak cowok? Alhamdulillah, Pak, nggak ada. Oh, belum. Tapi nggak tahu kalau adik tingkat, Pak. Kasihan ya kalau ya. Antarnya nggak asal aja. Pak, mohon maaf, suaranya jenengan kecil. Nggak kedengar, Pak. Laptop Bapak mungkin salah. Tapi beneran. Beneran ya? Suaranya masih kecil, Pak. Nggak kedengeran. Diperbesar dulu Pak suaranya Pak. Mana? Volumenya itu maksudnya. Tes sudah jelas. Atau sama? Masih kerasan yang pertama. Pak otak-otik.
yang di tampilan layar ya, ini ya, yang slide apa ini? Salah. Ini ya, di judul pengantar manajemen pelayanan rumah sakit. Ya. Yang di layar apa? Tampaknya apa? Yang di layar kelihatannya apa? Yang saya tampilkan. Baru judulnya Pak, pengantar manajemen pelayanan RS. Baru halaman pertama, slide pertama. Kedengaran lah setidaknya ya. Soalnya nanti kalau saya udah ganti layar. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita satu mau usaha itu semuanya ada praktik, ada actionnya bagaimana, kemudian dari kita apa yang kita kemarin kan ya, ini yang untuk semester 1, yang semester 2 sekarang kan sudah setidaknya belajar ya tentang kesehatan, tentang dasar-dasar sakitan bagaimana ya. Coba dijawab, mana suaranya? Sudah ya. Apalagi kalau yang semester 4 ini pasti sudah kan praktikan yang dilakukan semester 3 kemarin. Ya, di sini nanti Bapak akan share ke kalian ya tentang pengantar manajemen layanan di rumah privat sebenarnya. Versi kalian itu apa pahami gitu. Ya, harus tahu lah namanya kajiannya tentang ya antarnya bagaimana gitu. Ya, sudah ganti slide belum? Belum, Pak. Masih di slide awal. Iya, masih di slide awal. Masih pengantar manajemen. Di saya udah, Pak. Udah tuh. Tanya ya. Sudah kelihatan? Kita masuk ke slide yang kedua. Ya, tolong nih Pak Irwan untuk yang sudah saya tunjuk untuk Pak Irwan ya. Pak Irwan. Suaranya Pak itu belum diaktifkan. Suaranya belum hidup. Pak, suaranya kecil sekali, Pak. Ya, saya juga bingung nih kalau suara saya kecil. Ya, kamera ini coba biar jelas. Halo, suara saya sudah jelas? Atau sama saja? Sama, Pak, kurang keras. Sama saja ya kayak tadi? Keras sekarang atau tadi? Sama saja, Pak. Enggak, kurang keras. Saja berarti
Baik, Bapak lanjutkan ya. Capaian pembelajaran dari penyakit itu pertama ya, mahasiswa itu mampu menjelaskan dengan hal-hal terkait pengantar manajemen pelayanan rumah sakit. Ini adalah hal-hal yang kemudian kompetensi akhir yang diharapkan apa? Pertama itu dan mampu mendeskripsikan fungsi dan kerangka konsep manajemen nanti untuk kita akan membahas tentang pengantarnya bagaimana, konsep mana, ruang mana, dan fungsi bagaimana ya tadi mana ya, di sini belum ada yang pernah dengar nggak konsep belum itu apa? Ada yang pernah tahu? Coba ada yang bisa jawab nggak konsep? Belum pernah dengar, Pak. Baru ini. Yang lain pernah dengar konsep? Mas Anwar, coba. Mas Anwar mana? Bisa dihidupkan kameranya, coba. Dihidupkan kameranya semua ya, jangan di-off-kan kamera. Ya, jadi ini rumah sakit itu sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ya, di sini konsep belum ya adalah suatu konsep yang mempelajari tentang faktor-faktor yang berat. Ada yang kemudian faktor perilaku, faktor kesehatan. Keempat hal ini dan pada setiap ya, di sini ada pertanyaan tidak? Nah, karena nggak ada pertanyaan, coba sekarang Bapak yang berikan pertanyaan ya. Apa hubungan antara pelayanan kesehatan dengan peningkatan status kesehatan? Coba. Coba yang bisa jawab nggak? Hubungannya apa? Status kesehatan dengan pelayanan kesehatan? Coba saya tunjuk ya. Coba Mbak ini, Mbak Ami Al-Baatun. Mbak Ami mana? Coba Mbak Ami. Yang lain bisa bantu jawab. Coba yang lain. Mbak Audina Fitriana, mana Mbak Audina Fitriana? Ayo, ada yang bisa jelasin nggak? Apa hubungannya pelayanan kesehatan dengan status kesehatan? Pak Irwan mana? Pak Irwan mana? Ini kok pada diam semua? Yang lain coba Mbak Devinda. Mbak Devinda mana? Devinda. Cuma nggak diskusi ya, cuma jelas saja. Apa tadi? Hubungan antara pelayanan kesehatan dengan peningkatan status kesehatan?
Di sini masuk ke manajemen rumah sakit ya. Manajemen rumah sakit di sini oleh dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal coba? Apa itu faktor internal? Faktor eksternal itu apa? Gak ada yang bisa jawab. Dikasih poin loh nanti yang aktif. Nah, jadi ini ya, sering berkembangan zaman, terjadinya transformasi fungsi rumah sakit dari lembaga sosial menuju yang patut diperhitungkannya. Ini kan banyak rumah sakit selain biasa mereka kan untuk bisnis juga. Kan ada kadang beda rumah sakit beda harga itu kan. Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang padat karya, kemudian padat modal ya. Teknologi juga bermacam-macam di dalamnya. Dan dalam menghadapi era globalisasi juga, itu ada jumlah rumah sakit, pola penyakitnya, teknologi kedokterannya, kemudian masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Dan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan, persaingan antara pelayanan kesehatan modern dan alternatif. Dan rumah sakit itu harus dikelola dengan konsep manajemen yang jelas. Kalau manajemen yang nggak jelas itu ya bagus. Di sini ada yang tahu pengertiannya manajemen nggak? Ada yang tahu pengertian dari manajemen apa? Halo. Manajemen adalah seni melakukan sesuatu melalui orang lain, Pak. Itu definisi. Ya, kameranya hidupkan. Sekarang dihidupkan semuanya. Saya nggak suruh matiin ininya. Speakernya hidupkan semuanya. Speakernya dihidupkan. Nggak apa-apa, berisik nggak apa-apa. Speakernya dihidupkan. Coba itu yang belum dihidupkan, speakernya dihidupkan juga. Mic-nya dihidupkan. Ayo, jangan ini. Ya, jadi benar ya tadi dikatakan Mas Saiful Anwar. Jadi manajemen adalah suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian merupakan proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya yang secara efektif dan efisien sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Itu juga bisa diartikan untuk manajemen. Kemudian proses mengelola ya. Tadi mengelola itu harus sesuai dengan tujuan atau sasaran, kemudian penggunaan sumber daya yang optimal juga masuk dalam manajemen. Nah, di sini ya, manajemen pelayanan rumah sakit itu adalah penerapan konsep manajemen umum dalam sistem pelayanan rumah sakit. Kemudian koordinasi antara berbagai sumber daya di rumah sakit melalui serangkaian proses untuk mencapai tujuan rumah sakit. Di sini ada yang bisa jawab nggak apa perbedaan antara pelayanan rumah sakit dengan pelayanan pada institusi lainnya? Coba. Apa perbedaannya? Pelayanan rumah sakit dengan pelayanan di institusi lainnya. Ayo, mic-nya dihidupin, mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan, tidak usah dimatikan, nggak apa-apa. Mbak Enggar mana Mbak Enggar? Mbak Enggar coba, Mbak Enggar Lestari. Mbak Enggar Lestari mana? Sinyalnya hilang ya? Hilang sinyalnya. Coba Mbak Seva Yusuf. Seva Yusuf mana? Seva Yusuf mana? Seva Yusuf.
Nggak ada yang bisa jawab lagi nih. Mas Saiful apa coba? Saiful Anwar. Nah, jadi ya pelaksanaan manajemen di rumah sakit adalah seperti bebek merenangi kolam. Ada yang tahu apa artinya? Bebek merenangi kolam. Jadi ya, Kelihatannya tenang, tapi sebenarnya kalau di balik itu masih ada. Kalau bebek apa? tapi Tadi bawahnya ulang. nggak ngecek gitu. Jadi benar ya. Jadi walaupun ini namanya tampak tenang di sini ya, tampak tenang di permukaan dan tetap aktif bergerak di bawah permukaan. Kan ya kalau bebek kan ini ngayung kan di bawah ngayung, di atasnya tenang gitu. Gimana maksudnya apa ya? Rumah sakit itu berhadapan dengan orang sakit. Jadi walaupun kita kondisi tidak mood, dalam menghadapi orang sakit kita harus tenang. Dan aktif. Kita harus aktif maksudnya apa ya? Kompleksnya masalah yang ada dihadapi di rumah sakit. Kan masalahnya kompleks di rumah sakit ya. Banyak virus, banyak masalah kalau kita dibandingkan dengan lainnya. Dan kita masuk ke, ini sudah berganti slide belum? Ke ruang lingkup, manajemen pelayanan rumah sakit. Sudah berganti slide? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini ruang lingkup manajemen pelayanan rumah sakit. Itu ada dua. Tapi suaranya jenengan itu nggak kedengeran ya, Pak? Terlalu kecil. Ya. Saya juga tidak tahu, ini soalnya emang laptop saya, bukan karena suara saya yang kecil. Jadi laptop saya yang memang sudah kurang mendukung. Kurang mendukung atau semuanya, apakah suara saya kecil juga selain Mbak Yahra? Kecil, Pak, suara Pak Farid. Dari tadi itu kecil. Kecil banget ya. Ya, mungkin kalian ya solusinya di suaranya ya. Ada dua ya, klinik administrasi. Apa? Kaitannya sama pelayanan kesehatan. Kaitannya sama pelayanan manajerial. Kalian maksudnya pelayanan manajerial. Pelayanan kesehatan itu ada unit rawat jalan, dan ada pelayanan penunjang radiologi, pelayanan administrasi ya, tadi pelayanan manajerial, ada manajemen pasien, dan daya rumah sakit, mana fasilitas sakit itu cuman banyak ya ilmuwan itu tentang ada George planning, ada planning, tapi nanti kita akan fokus ke yang ini, yang George tadi ya, planning,
meningkat cepat gitu ya, planning itu planning itu apa? Lepaskan. Nol Afifah, suara saya. Pak, mohon maaf, ini nggak ada suaranya jenengan. Saya udah pakai headset tapi nggak kedengaran banget, Pak. Pak Jeki dengar suara saya tidak? Pak Jeki dengar suara saya? Pak Jeki dengar suara saya? Pak Jeki? Pak Jeki dengar. Pak Irwan? Pak Irwan? Pak Irwan? Tidak ada suaranya, Pak ya? Saya ngomong yang ini. Yang Bluetooth.
Halo, halo teman-teman. Dengarkan nggak suara saya? Iya, Pak, kedengaran tapi sangat kecil. Karena tapi sangat kecil. Suaranya tapi kecil, Pak. Coba dong lagi. Tes. Masih kecil Pak Irwan. Pak Irwan bisa hidupin nggak ininya? Ininya jangan dimatikan. Ini udah, Pak. Ini udah, Pak. Ini Suaranya sudah jelas. ini udah, Pak, tadi, Pak. Sekarang sudah jelas? Sudah, Udah. oke. Ini bisa. Terima kasih Pak ya. Saya lanjutin ya materinya ya. Nanti kalau yang tadi masih, saya mohon ke teman-teman bisa dihidupkan saja mic-nya. Jadi biar ada diskusi. Jadi bukan, ini kan kuliah di luar, bukan kuliah seperti biasa kan. Jadi yang saya inginkan di pertemuan kali ini itu diskusi, bukan cuman saja saya aja yang mengajarkan kayak gitu. Jadi ya tadi masuk ke fungsi manajemen, tadi ada planning, organizing, actuating, sama controlling. Bapak sering menyingkatnya dengan POAC ya. Planning apa? Ya, planning itu perencanaan ya. Perencanaan, kemudian ada organizing itu pengorganisasian. Penggerakan, actuating itu penggerakan. Controlling itu pengawasan. Ya, planning, perencanaan kita bahas satu-satu, merupakan proses untuk memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan rumah sakit. Contohnya apa kalau planning ya? Penyusunan visi misi, tujuan rumah sakit, itu masuknya ke planning. Kemudian organizing itu pengorganisasian. Ini proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya, di antaranya ada anggota rumah sakit, sehingga dapat mencapai tujuan rumah sakit. Contohnya apa tadi ya? Pengorganisasian rumah sakit itu ada penetapan struktur organisasi rumah sakit, penetapan job description, manajemen sumber daya manusia rumah sakit, kemudian actuating penggerakan, adalah proses mengarahkan, memengaruhi, memotivasi karyawan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran ya, dan produktivitas yang tinggi. Contohnya ada ya, di rumah sakit kan kompleks ya masalahnya ya. Kompleksnya rumah sakit itu dipengaruhi apa ya? Sifat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada konsumen ya. Kemudian tenaga yang bekerja di rumah sakit yang terdiri dari berbagai macam jenis profesi. Controlling atau pengawasan. Ini proses mengamati secara terus-menerus berkesinambungan pelaksanaan rencana kerja dan mengadakan koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Contohnya itu ada penetapan standar prestasi kerja, penetapan penilaian kerja pegawai rumah sakit, mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, melakukan koreksi solusi atas penyimpangan yang terjadi. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Unsur manajemen ya. Unsur manajemen. Di sini ada yang bisa ini nggak jelasin ini apa saja, apa artinya? Coba ada yang bisa jelasin nggak apa artinya? Ayo, siapa nih? Mbak Anissa. Mbak Anissa mana Mbak Anissa? Off kamera. Dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Ya, coba ada yang jelasin nggak itu apa artinya yang saya tampilkan di slide? Mas Saiful, coba. Manajemen yang pertama itu artinya manusia.
Maksudnya tuh orang-orang yang menggerakkan orang-orang pekerja-pekerjanya, kayak orang-orang manajemennya gitu. Yang pertama manusianya atau sumber daya manusia. Apa itu money? Money itu kan uang. Ya. Di dalam organisasi kan kita kan butuh apa itu darah apa istilahnya Pak? Ya. Kalau bisnis kekurangan uang, kayak kekurangan darah kayak anemia gitu, bisnisnya kayak gak sehat gitu istilahnya. Karena kan untuk menjalankan suatu ya, itu kan memang butuh yang namanya operasional atau apa segala macam butuh uang gitu kan. Jadi kan nggak bisa beli apa itu alat-alat, nggak bisa beli apa itu pelengkap-pelengkap lain yang dibuat untuk apa organisasi itu. Yang ketiga metode itu cara gitu kan. Jadi kalau misalkan di organisasi kok nggak punya cara, nggak punya satu metode ya, orang akan melakukan apa itu bingung gitu kan nggak tahu caranya gimana mau. Jadi metode itu penting banget untuk kita menjalankan organisasi, karena kalau kita udah punya uang, udah punya orang, kalau nggak bisa tempat material gitu kan, material itu bahan. Jadi kalau misalkan kita mau menciptakan suatu simpelnya mau buat mie ayam aja Pak. Buat mie ayam kan harus ada minyak, harus ada daging ayamnya, harus ada kecap. Kalau misalkan mau buat mie ayam kok nggak ada minyak kan nggak jadi mie ayam kan gitu istilahnya. Jadi material tuh bahan baku gitu istilahnya. Masuk kita mau menciptakan sesuatu tanpa bahan baku kan nggak mungkin bisa gitu misalnya. Oh jangan salah. Ya mesin. Jadi kalau kita tahu cara nih, tahu ada bahannya, tapi kalau nggak ada mesin yang bisa untuk membuat, misalnya kita buat kursi tapi nggak tahu, nggak punya alat untuk buat kursi kan repot gitu misalnya. Kan memang itu misalnya Pak. Terus yang ke selanjutnya itu market itu pasar itu kan ibaratnya ada dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalkan yang kita buat itu memang dibutuhkan, jadi kan bisa kita jual gitu. Kalau misalkan nggak bisa istilahnya Pak. Jadi ke-6-6-nya itu memang harus ada. Kalau salah satu di antara 6-6-nya itu tidak ada ya manajemennya gitu Pak. Makasih Pak. Ya, tepuk tangan ya buat Mas Saiful Anwar. Jadi benar sekali ya apa yang disebutkan oleh Mas Saiful Anwar. Cuman kekurangannya satu nih Mas Saiful Anwar, nggak mau menghidupkan videonya, kameranya gitu. Jadi saya nggak tahu maksudnya cara. Jadi ini biar lebih ini ya, membiasakan diri gitu. Kalau secara visualnya dapat, voice-nya dapat itu lebih bagus. Dibanding cuman visualnya saja, audionya aja. Visualnya nggak ada, biasanya kurang. Dan yang lain bisa dihidupkan kameranya. Kenapa malu-malu? Kecuali kalau lagi yang urgent apa gitu nggak dihidupkan nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak ini bisa tolong dihidupkan saja. Ya, di sini ada yang tahu artinya itu manajer apa? Manajer apa artinya? Manajer. Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Manajer apa? Ya, orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi manajemen dan mengelola sumber daya yang ada di organisasi. Itu namanya manajer. Ya, kalian kan insya Allah ya semoga calon-calon manajer rumah sakit. Jadi harus mempunyai ya keahlian manajer seperti ini. Kemudian manajer di rumah sakit itu perlu mempunyai pemahaman ya atau keahlian medis dan non medis. Gitu. Di sini ada yang pengen jadi manajer nggak? Coba yang jawab berarti pengen, kalau nggak jawab berarti nggak pengen.
Dan di sini untuk slide terakhir ya. Ini masuk slide terakhir nih. Slide terakhir tentang apa tadi? Ya, kerangka konsep. Sudah kelihatan di situ kerangka konsepnya. Sudah ya. Jadi kerangka konsep. Saya belum, Pak. Belum, sinyalnya sepertinya. Kadang sinyal berpengaruh. Jadi ini adalah pembahasan kita yang terakhir untuk hari ini. Kerangka konsep. Ada input, proses, output. Ya, dalam manajemen pelayanan rumah sakit itu ada inputnya tadi, sumber dayanya, man-money, material, machine, method. Proses manajemennya ada POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling, sehingga menghasilkan outputnya apa, yaitu kepuasan pasien atau customer satisfaction ya. Jadi si customer kita, pasien kita mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Itu adalah kerangka konsep dari manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit. Itu saja ya, mungkin untuk refresh kalian terkait ilmu administrasi rumah sakit. Nah, secara garis besar namanya administrasi itu erat kaitannya dalam bidang manajerial. Jadi bukan admin saja, admin. Ya mungkin nanti kalau kalian mengawali karir sebagai admin dulu ya. Admin nanti karir kinerja kalian bagus, nanti bisa naik jabatan ibaratnya seperti itu. Kan tidak mungkin ya tiba-tiba masuk rumah sakit jadi manajer, itu kan tidak mungkin, kecuali rumah sakit punya saudara kalian mungkin bisa seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan gitu? Ada yang ingin didiskusikan? Ya, itu tadi ya pembahasan kita mengenai pengantar manajemen pelayanan rumah sakit. Semoga bisa memberikan wawasan ya bagaimana hal-hal dasar yang perlu diketahui dalam manajemen pelayanan rumah sakit ya. Termasuk kalau kalian mengharapkan sesuatu, pengen sesuatu ya, semuanya harus ada ilmunya ya, ada pengantarnya yang jelas, konsepnya yang jelas gitu. Ya, di sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan terkait manajemen rumah sakit? Coba ada pertanyaan tidak? Sebelum kita masuk nanti untuk diskusi terkait perkuliahan semester genap ini. Suara saya sudah jelas belum sekarang? Jelas, Pak. Jelas. Jelas kan? Ya, jadi tolong dijawab. Coba ada pertanyaan tidak? Pak, kita kuliah offline-nya kapan, Pak? Kuliah offline. Sebenarnya kalau saya sih lebih suka offline ya. Kalau online kayak gini tuh juga mau mengkoordinator kalian tuh susah. Kalian juga kadang sering susah di manage gitu. Suruh onin kamera susah. Ya. Gitu, Pak. Sampai sadangan saya mulutnya. Biar ada feelingnya gitu, Pak. Kalau kuliah kan emang ke kampus gitu istilahnya. Biar bagaimana? Kayak orang kuliah ke kampus gitu loh, Pak. Ya. Ke kampus gitu. Sebenarnya bisa sih kalau kalian menghendaki untuk offline. Yang penting ini koordinasi sama bagian ruangan. Tuh, bagian ruangan. Ada ruangan kosong tidak gitu. Boleh gitu. Yang penting kalian datang pas kondisi sehat. Kalau yang sakit-sakit ya kalau bisa jangan. Ini nularin yang lainnya gitu. Ya, terkait untuk semester depan ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang masih bingung? Insya Allah untuk semester depan ini nanti per tanggal 7 Maret kita sudah mulai aktif lagi untuk perkuliahan.
Jadi untuk jadwal perkuliahan memang sudah selesai. Nanti tinggal saya share ke dosen-dosen untuk jadwal mengajar para dosen ya. Sama jangan lupa ya nanti tetap kalian dibentuk untuk SIPEN-nya ya, penanggung jawab kuliah, untuk menghubungi dosen-dosen pas waktu mengajarnya. Seperti itu. Nanti untuk jadwal dosen mungkin bisa Bapak share juga di grup mahasiswa ya, tadi grup S1 mahasiswa S1 ARS. Nanti semua informasi saya share di sana. Waktu semester kemarin kan saya pisahkan tuh, yang 2020 sendiri, yang 2021 sendiri. Kadang ada yang kelewat gitu, ada yang saya sharein, ada yang saya share. Berarti di sini sudah paham semua ya, saya sudah siap untuk masuk ke semester genap nanti. Ya Pak, untuk yang semester 4 itu nanti ada praktikum lagi atau tidak Pak? Ya, nanti untuk semester 4 ada 3 praktikum ya, Pak Yahra. Jadi nanti ada praktikum manajemen operasional dan pemasaran rumah sakit, kemudian ada praktikum studi kelayakan proyek dan bisnis, kemudian ada praktikum manajemen rekam medis. Itu. Dan nanti masing-masing ada modulnya ya. Jadi ada 3 SKS dasar ya untuk praktikum di semester 4 ini. Itu nanti praktikumnya kayak kemarin, semester kemarin atau enggak Pak? Ya sebenarnya ada perbedaan ya. Jadi nanti untuk rekam medis sendiri itu ada pakai komputerisasi ya. Jadi nanti kalian mengenal tentang komputerisasi rekam medis itu bagaimana, kemudian aplikasi-aplikasi di dalam rekam medis itu apa saja gitu. Manajemen namanya juga manajemen rumah sakit. Jadi kalian sebenarnya bukan fokus ke pengaplikasikannya sih, tapi kalian harus tahu. Namanya manajer kan, namanya manajer pimpinan itu kan harus tahu juga bawah-bawahannya gitu. Biasanya kalau yang lebih ke aplikatifnya itu yang D3. Kan ada D3 ARS, kemudian D3 kamera itu juga ada. Itulah biasanya mereka yang memang fokus ke aplikasi-aplikasinya. Kalian harus, tapi kalian juga walaupun S1 ARS harus tahu juga dalam-dalamnya seperti apa, konsep-konsepnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian untuk terkait yang studi kelayakan bisnis proyek itu nanti seperti ini kayak buat laporan-laporan seperti itu saja sih. Yang anggaran itu nanti juga ada manajemen operasional dan pemasaran ya, itu kan terkait ke manajemen operasional kan kayak ke pelayanan itu bagaimana, pemasaran, marketing seperti itu. Coba ada yang lain? Dosennya sama siapa Pak yang proyek itu? Studi kelayakan bisnis. Jadi nanti untuk itu kita tim. Nanti kita tim ada saya, kemudian ada Pak Muhammad Purnomo, kemudian ada satu lagi itu Pak Imam Maturidi atau Pak Mustahid yang masuk nanti untuk dosen luar. Jadi kan ada 3 SKS. Iya. 2 SKS kan, 2 SK. 3 SKS ya, 2 SKS teori. 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Coba ya ada pertanyaan lain. Wah, jadi nanti biar ada ini. Oh ya, untuk semester kemarin ada masalah tidak untuk perkuliahan? Ya, ada permasalahan untuk perkuliahannya, ada kesusahan atau apa gitu yang ingin didiskusikan di sini, bisa share gitu. Dari BC apa pembenaran Ya. nilai lagi? Oh, ini dapat nilai sudah lulus semua. Saya tidak ngasih nilai di atas. Ada yang BC, sudah saya perbaiki nilainya ya. Jadi udah aman semua sih kalau nilai, tidak ada yang nilainya di bawah B. Jadi kan memang penilaian kan dari aspek banyak, ada yang aktif. Kalau aktif itu nilai yang keaktifnya juga banyak. Jadi kalau yang diam-diam aja, saya juga bingung ngasih nilainya bagaimana. Karena ada nilai untuk keaktifan, nilai kedisiplinan gitu, banyak bertanya, banyak menjawab, itu ada nilainya
sendiri. Ya, jadi kalau yang nilainya jelek nanti bisa dikatrol gitu dengan taktikan tadi. Kan kalau yang BC kan ngepres banget gitu loh, Pak. Bagaimana? Itu kan kalau yang dapat BC kan itu ngepres banget gitu loh, Pak. Jadi pengen Iya. dibenerin lagi, paling nggak dapat B gitu loh. Kalau Iya. bisa. Ya sudah saya jelasin tadi untuk Mbak Yara, Mbak Anissa yang semester 4 ya, nilainya di atas B semua. Sudah nggak ada yang BC. Ya. Jadi Itu kemarin yang masih kemarin saya nilai kan ada saya nilai BC sudah itu sudah dibenerin B. kan ada. Sudah. Oh. Karena Mbak Yara aktif, Mbak Yara aktif jadi saya ini ada nilai sendiri kan seperti itu. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Coba ada pertanyaan lain? Ya, yang untuk mengharapkan kuliah offline sebenarnya bisa sih, yang penting ada tempatnya. Ada tempatnya kalian, Pak, ini ada ruangan kosong di sini, kita bisa tidak Pak kuliah offline? Boleh, Bapak sebenarnya lebih suka kalau kayak gitu. Jadi lebih suka offline dibanding online kayak gini. Jadi nanti ada diskusinya gitu. Panjang lebar di situ dan lebih nyaman ya. Jadi kalau kita tatap muka kan radiasi juga nih, kita ngadep laptop terus. Gitu. Terus ada yang pura-pura dengerin, pasti ada yang cuma ngidupin kameranya tapi nggak tahu mendengarkan atau tidak. Gitu. Ya. Itu ada yang kosong atau enggak, gimana caranya, Pak? Oh, jadi ini nanti bisa masuk ke tanya ke bagian ini ya, kemahasiswaan sih biasanya ada ini kemahasiswaan atau ke admin kampus, ke Mbak Aryani, tanya ya, Bu gitu, ada ruangan kosong nggak, kita pengen kuliah offline seperti itu. Kalau ada bisa hubungi kita biar kita bisa offline seperti itu. Jadi nanti yang ngatur Bu Aryani gitu ya Pak ya? Ya nanti bisa dikoordinasikan, nanti bisa diarahkan ya. Itu kan berarti yang cari ruangannya Bu Aryani gitu kan Pak? Iya. Ya kalau ada kita langsung di ACC gitu. Iya. Oh iya Pak, saya mau tanya, itu jadwal kuliahnya padat kayak semester kemarin atau enggak? Atau udah diganti kayak enggak full sehari gitu loh? Oh, Dan jadwalnya. Sabtunya. Jadi Yeah. untuk jadwalnya nanti sistemnya lebih ini. Jadi lebih contohnya satu dosen, satu hari. Jadi contohnya dari jam 8 nanti sampai jam 1 mata kuliah ini kayak gitu. Jadi fokus ke satu mata kuliah di dalam satu hari. Gitu. Kecuali untuk beberapa dosen yang dosen luar. Itu memang kan nggak bisa kalau pagi-pagi, paling dijadwalin di sore setelah habis asar. Gitu. Jadwalnya sih nggak terlalu penuh ya. Nggak terlalu penuh, tapi kan ada praktik. Iya. Misalnya itu Senin, mata kuliahnya manajemen keuangan itu ya jam 8 sampai jam 1 saja, Pak. Ya, seperti Habis itu. itu setelah itu nggak ada perkuliahan lagi. Ada, kadang ada yang enggak gitu. Saya kan biasanya nanti walaupun sudah saya jadwalkan, ada beberapa dosen yang pas hari itu beliau sibuk. Kadang kan ditukar ke hari lain seperti itu. Berarti nggak terlalu kan Pak jadwalnya untuk seminggu per minggunya gitu. Kecuali ada dosen yang minta reschedule. Iya, tidak terlalu sih, tidak terlalu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Yang lain diam semua ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin untuk persiapan ya, ini namanya persiapan sama refresh materi terkait administrasi rumah sakit. Bisa Bapak cukupkan sampai di sini ya. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah biar nanti pas pembukaan awal semester genap, kalian fit dan kalian siap untuk menerima perkuliahan baru. Dan pastinya ini yang semester 4 ya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Yahra. Padat tidak, karena ada praktikumnya ya sebenarnya masih sama, padat gitu. Sebenarnya padat soalnya kan kalau praktikum emang itu menyita waktu kan, satu SKS saja 1 minggu full. Tuh.
maksudnya. Maaf, Iya, Pak. Tapi kan yang kemarin itu kan apa Mhm. namanya satu minggu praktikumnya 2 kali dan apa setengah hari gitu kan, Pak. Maksud saya itu nanti seling-seling gitu kan, enggak apa kayak hari ini ada materi, besoknya praktikum, terus materi yang jadwal kemarin kan habis praktikum benar-benar nggak ada materi gitu loh, Pak. Jadi langsung blong, terus pas mendekati UAS baru ada materi lagi gitu maksudnya. Oh, jadi kan ini untuk praktikumnya saja, untuk praktikumnya saja sekarang belum dibuat. Jadi kan yang ada kalau jadwal praktikum yang buat bukan saya. Jadi ada Pak Ridwanto yang beliau kan koordinator laboratorium. Jadi yang buat beliau. Jadi saya kosongkan untuk KRS itu di hari Selasa sama Jumat untuk praktikumnya. Jadi saya kosongkan untuk jadwalnya di sekarang untuk jadwal dosen saya kosongkan. Pokoknya Selasa sama Jumat kosong nanti untuk persiapan praktikum. Tapi misal kalau belum jadwal praktikumnya belum keluar, berarti nggak ada perkuliahan kan, Pak? Belum, kalau praktikumnya belum. Kalau yang materi Oh. sudah nanti pertanggal 7 Maret, ya. Oh, nggih, Pak. Siap. Paham, nggih? Ada yang lain nih sebelum saya tutup? Ya, saya akhiri ya karena tidak ada pertanyaan lain. Semoga pertemuan pada siang hari ini bisa membawa manfaat buat kita dan merefresh otak kita yang sudah lama tidak bertemu juga ya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live ya.